got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Nah teman-teman, saya akan membahas mengenai apa itu politik hukum. Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hubungan politik dan hukum. Meski berada pada bidang studi yang berbeda, namun politik dan hukum mempunyai keterkaitan satu sama lain. Politik hukum berasal dari istilah Belanda, yaitu Rechtspolitik, yang menurut kamus Vindertas artinya adalah Politik, yaitu kebijakan. Jadi politik hukum adalah kebijakan mengenai hukum. Kebijakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu. Nah teman-teman, menurut Budiono Kusumohojojo dalam buku filsafat hukum menjelaskan bahwa dalam negara hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai kehidupan bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum seharusnya juga menjadi aturan untuk menyelesaikan segala perselisihan, termasuk perselisihan politik. Perlu diperhatikan bahwa hukum bukanlah suatu lembaga yang otonom, melainkan saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat, salah satunya adalah politik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tempat dan penetapan politik hukum. Tempat dan penetapan politik hukum merujuk pada bagaimana keputusan politik dan kebijakan pemerintah dipengaruhi, dibuat, atau diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum adalah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk memandu, mengatur, atau memutuskan masalah-masalah politik. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan konsep ini. 1. Ketentuan konstitusional. Banyak negara memiliki konstitusi yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan. Konstitusi ini menentukan batasan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah, serta hak-hak warga negara. Konstitusi membentuk landasan hukum bagi semua keputusan politik. 2. Pemisahan kekuasaan. Hukum politik seringkali menciptakan pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum menentukan peran dan kewenangan masing-masing cabang dalam pengambilan keputusan politik. 3. Hukum pemilihan. Hukum politik juga mengatur pemilihan umum dan pemilihan pejabat politik. Ini mencakup persyaratan pencalonan, pemilihan umum, kampanye politik, dan prosedur hukum terkait pemilihan. 4. Hukum administratif. Hukum politik mencakup peraturan yang mengatur tindakan pemerintah sehari-hari. Ini mencakup aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan pemerintah dalam membuat kebijakan dan mengambil tindakan. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Hukum politik harus mencerminkan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam konteks politik, ini mencakup kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul, hak memilih, dan hak-hak lain yang penting dalam proses politik. 6. Hukum pidana politik. Hukum politik juga mencakup tindakan kriminal yang berkaitan dengan politik, seperti korupsi, pengkhianatan, atau pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat pemerintah. Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam 6 wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. 6 wilayah kajian itu tentu saja bersifat integral satu sama lain. Politik hukum meliputi aspek kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum, dan faktor internal juga eksternal yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Politik hukum menganut prinsip double movement yang artinya selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah digunakan berdasar legal policy atau hukum yang ada. Jadi, ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama,
proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Kedua, proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai juga aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rencangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. 4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan. Yang keenam atau yang terakhir, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Nah, apa saja yang menjadi faktor terjadinya hukum politik? Yang pertama ada kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum politik. Nilai-nilai norma dan kepercayaan yang ada di masyarakat dapat menjadi dasar dalam pembentukan hukum politik. Yang kedua ada kekuasaan politik. Kekuasaan politik sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum politik. Para pemimpin politik dan institusi politik memiliki peran dalam menentukan kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi hukum politik. Bagaimana bisa? Kebijakan hukum yang berkaitan dengan regulasi ekonomi, perlindungan hak kekayaan intelektual, atau kebijakan perdagangan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara. Yang keempat, ada faktor historis. Sejarah dalam suatu negara dan pengalaman masa lalu juga dapat mempengaruhi hukum politik. Pengaruh kolonialisme, perubahan politik, atau peristiwa sejarah lainnya yang dapat membentuk kerangka hukum politik yang ada pada saat ini. Yang kelima ada faktor internasional. Faktor internasional seperti perjanjian internasional, organisasi internasional, ataupun hubungan diplomatik antar negara juga dapat mempengaruhi pembentukan hukum politik dalam suatu negara. Baik teman-teman, ini cara menjelaskan tentang hubungan hukum dan politik. Secara teoritis, hubungan hukum dengan politik atau kekuasaan harusnya bersifat fungsional. Artinya, hubungan ini dilihat dari fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan di antara keduanya. Terdapat fungsi timbal baliknya antara hukum dan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum. Sebaliknya, hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan. Ada 3 macam fungsi kekuasaan terhadap hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan merupakan sarana membentuk hukum atau lawmaking. Yang kedua, kekuasaan merupakan alat menegakkan hukum. Yang ketiga yaitu kekuasaan sebagai media mengeksekusi putusan hukum. Begitu juga sebaliknya, terdapat 3 macam fungsi hukum terhadap kekuasaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai media medialisasi kekuasaan. Yang kedua, hukum berfungsi mengatur dan membatasi kekuasaan. Yang ketiga, hukum meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Thank you. Dankeschön. Grazie. Kap kun kap.
Arigatou gozaimasu.